Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Suliani dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Sastra Indonesia tahun 2020. Video ini saya tujukan untuk pengumpulan tugas teknologi informasi. Dalam video tugas ini saya membahas mengenai peluang pekerjaan dan pemanfaatan teknologi informasi di bidang jurusan Sastra Indonesia. Apa itu jurusan Sastra Indonesia? Sastra Indonesia merupakan bidang kajian ilmu yang membahas tentang puisi, prosa, cerita novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia. Secara umum, kuliah sastra Indonesia mempelajari kajian melalui aspek linguistik, sastra, dan filologi. Apa saja peluang pekerjaan di jurusan Sastra Indonesia? Peluang pekerjaan di bidang jurusan sastra Indonesia yang pertama sebagai seorang penulis, kedua pengajar, ketiga content writer, keempat penerjemah, kelima jurnalis, dan yang keenam editor. Peluang pekerjaan yang pertama yang dapat dilakukan oleh lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang penulis novel ataupun cerpen. Profesi sebagai penulis cocok bagi seorang lulusan sastra Indonesia yang mempunyai hobi membaca dan menulis. Peluang pekerjaan yang kedua yaitu menjadi seorang pengajar. Meskipun tanpa latar belakang pedagogik, mengajar di sekolah bisa dilakukan oleh seorang lulusan sastra Indonesia. Ketika seorang lulusan sastra Indonesia memutuskan untuk menjadi guru dengan berbekal ilmu di bidang sastra, itu akan menjadi nilai plus untuk dirinya. Jika kamu yang bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 atau S2, bisa menjadi dosen di perguruan tinggi. Peluang kerja yang ketiga yaitu menjadi web content writer. Seorang web content writer bertugas untuk menulis laman internal dan menyiapkan media yang akan disiarkan untuk iklan perusahaannya. Kerja yang keempat yaitu sebagai seorang penerjemah. Penerjemah bertugas menerjemahkan pesan secara bersamaan maupun berurutan ke dalam bahasa tertentu, terutama di bahasa Indonesia. Bisa secara lisan ataupun menggunakan bahasa isyarat sambil sebisa mungkin menjaga konten, konteks, dan gaya bahasa agar tidak banyak yang berubah. Pekerjaan yang kelima yaitu sebagai seorang jurnalis. Jurnalis berhubungan dengan hal tulis-menulis, tak jauh dari kuliah mahasiswa sastra Indonesia yang mengedepankan aspek bacaan dan penulisan. Peluang pekerjaan yang keenam yaitu sebagai seorang editor. Di balik segala kesuksesan sebuah buku atau karya tulis, terdapat pula editor yang menjadi tulang punggung kesuksesan karya tulis. Tanggung jawab sebagai editor ini sangat penting dalam memperbaiki dan menerbitkan segala tulisan maupun gambar pendukung karya tulis. Pemanfaatan teknologi di dunia kerja jurusan Sastra Indonesia. 1. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengajar. Kemajuan teknologi di dunia pendidikan dapat mempermudah dan meningkatkan kualitas aktivitas belajar dan mengajar. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tidak lepas dari perkembangan teknik komputer. Kemajuan bidang komputer dan teknologi informasi ini memberikan dampak positif pada bidang pendidikan. Aplikasi bidang teknologi komputer dan teknologi informatika yang paling berpengaruh pada bidang pendidikan adalah pemakaian jaringan komputer dan internet. 2. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang jurnalistik. Efek era digital terhadap jurnalistik ini jelas terlihat pada cara foto dan film yang kini dapat diproduksi dengan singkat dan mudah. Sekarang, semua dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan kamera digital, handphone, bahkan komputer ataupun laptop. 3. Pemanfaatan teknologi informasi di bidang content writer. Kini, para konsumen bukan hanya mencari fungsi atau manfaat dari sebuah produk atau jasa, melainkan mereka membutuhkan cerita di balik produk atau jasa tersebut. Melihat pertumbuhan media online dan website institusi yang terus meningkat, content writer menjadi satu bagian yang paling diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan topik cerita, selanjutnya dipublikasikan di situs website mereka. 4.
Pemanfaatan teknologi informasi di bidang penulisan karya sastra. Efek era digital terhadap penulis saat ini jelas terlihat pada cara penulisan dan pengeditan yang kini dapat dikerjakan dengan singkat dan mudah. Sekarang semua dapat dilakukan sekaligus dengan menggunakan handphone, komputer, atau laptop. Penulis bisa langsung menulis hasil karya sastra di internet melalui situs website miliknya. Penulis juga bisa membuat e-book sendiri untuk halayak umum.